Harusnya ini adalah anime yang bagus. Tetapi halo Indo Gamers, para Wibu Denial. Selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau membahas anime yang sebenarnya dari cerita dan konsepnya itu cukup bagus. Tapi animasinya kurang. Inilah dia anime Shingigami Bochan to Kuromaido. Jadi, anime ini bercerita tentang seorang pangeran yang bernama Bochan yang dibuang oleh keluarganya. Alasan dia dibuang oleh keluarganya adalah karena pangeran ini dapat kutukan dari penyihir, di mana setiap ada makhluk yang dia sentuh, makhluk yang menyentuh dia itu atau yang dia sentuh itu bakal mati. Ketika pangeran itu dibuang atau diasingkan ke kastil lain, di sana dia tinggal bersama dengan pelayan yang bernamanya Rob. Hidupnya Bochan dalam kastil itu bener-bener sepi. Dia nggak punya siapa-siapa dan dia nggak bisa ngobrol karena dia takut. Ya jelas aja dia takut kalau orang yang dekat sama dia itu nanti bakal kepegang. Dan untungnya kehidupan Bochan pelan-pelan berubah setelah dia didatangi oleh satu pelayan lagi yang bernama Alice. Aku sendiri sebenarnya ngelihat ada banyak potensi di anime ini, tapi kayak ada yang apa itu? Ya biar enak kita bahas dulu satu-satu. Pertama, kita bahas dulu sedikit ceritanya. Aku sendiri sebenarnya nggak punya keluhan apapun soal ceritanya, karena menurutku sendiri ceritanya bagus. Kalau secara konsep anime ini emang bagus. Ceritanya ada orang yang nggak boleh megang makhluk hidup lain, tapi setiap hari dia selalu dikerjai oleh pelayannya yang cantik. Cerita sejenis itu, cara kerjanya ya mirip-mirip sama Takagi-san atau Nagatoro-san dan lain-lain. Tapi bedanya di Bochan di sini nggak bisa balas sama sekali. Kalau misalnya si Bochan membalas, ya yang dia pegang bakal mati. Dari ceritanya pun gak sekedar tentang keseharian si Bochan yang selalu digodain oleh Alice. Di anime ini juga punya cerita lain. Isi ceritanya itu ya petualangan mereka atau misteri siapa yang mengutuk Bochan dan bagaimana cara menghilangkan kutukannya. Tapi memang aspek yang betul-betul menonjol di sini adalah bagaimana romance antara si Alice dan si Bochan. Hubungan mereka digambarkan dengan sangat menyenangkan sekaligus tragis, dimana kau nggak bisa pegang orang yang kau cintai. Konsep cerita dengan konsekuensi kalau kau megang orang yang kau cintai, kau akan kehilangan orang yang kau cintai itu selamanya. Itu sebenarnya sangat-sangat tragis. Tapi mereka bisa menceritakan cerita ini dengan cukup wholesome. Mungkin cerita-cerita kayak gini itu udah ada konsepnya mungkin di cerita-cerita Disney atau di cerita bule. Tapi untuk dibawa ke anime dan konsepnya ditwist lagi, itu cukup kerasa baru menurutku. Ya meskipun gak baru-baru amat, tapi aku ngerasa itu adalah sesuatu yang baru. Selanjutnya animasi. Ini bagian yang bikin aku gatal. Aku gatal banget untuk ngomongin animasinya. Animasinya sendiri tuh 3D dan jelas kerasa beda antara gambar 3D dengan gambar tangan biasa. Tapi aku nggak bilang sepenuhnya ini jelek. Ingat kataku, 3D itu bukan berarti auto jelek. Nggak kayak gitu cara kerjanya, Bambang. Tapi untuk anime ini, animasinya menurutku cukup ya B aja, malah jatuhnya kurang. Dan beberapa part jatuhnya kelihatan agak mengganggu. Anime dengan cerita kayak gini itu sangat menitik beratkan ke bagaimana reaksi dari antar karakter. Entah itu ekspresi kaget, ekspresi marah ala-ala tsundere atau apapun itu. Untungnya meskipun animasinya secara visual sangat B aja atau mediocre, mereka diselamatkan sama konsep cerita yang cukup bagus dan voice actor yang handal. Di sini aku nggak bakal bilang animasinya kaku karena udah jelas animasi 3D itu nggak bakal bisa se-fluid animasi 2D yang gambar tangan. Jelas banget itu, dan anak kecil pun pasti tahu dan bisa ngebedakan mana yang 2D mana yang 3D. Dan untungnya ini nggak sejelek XR juga. Aku nggak benci 3D. Aku cuma benci kalau 3D itu digunakan dalam waktu yang gak tepat aja. Yang bener-bener kurang dari anime ini ya tadi facial expression atau ekspresi muka. Kalau misalnya itu ekspresi muka bisa lebih bagus lagi, mungkin bakal mantap banget ini anime. Kalau dibuat 2D kayak Takagi-san atau Nagatoro-san atau Jahi-sama atau apapun itu yang mirip-mirip, ya bakal bagus jadinya, aku yakin. Pertanyaanku adalah, sejak kapan JC Staff mulai bikin animasi 3D? Apa yang sedang terjadi kira-kira? Apakah
kekurangan staff kah atau mau bikin percobaan? Mungkin mereka juga pakai 3D buat mangkas waktu produksi. Itu nggak ada yang tahu dan cuma mereka yang tahu. Tapi yang ku tahu adalah orang yang ngedirect anime ini adalah Yoshiki Yamakawa, dan dia adalah orang yang sama yang ngedirect anime kayak Danmachi sama Little Buster. Aku nggak nyangka aja gitu ada produksi anime yang jatuhnya mediocre di pekerjaannya dia, di bawah kendalinya dia. Dan selanjutnya kesimpulan, kalau ngomongin anime ini bener-bener mediocre karena animasinya menurutku nggak bisa memberikan hiperbola dari reaksi karakter Bocan atau Alice. Anime ini kebantu banget sama premisnya yang kuat, yang bisa menggambarkan bagaimana rasanya kau nggak bisa menyentuh orang yang kau cintai. Dan juga anime ini kebantu sama voice aktornya. Tanpa voice aktor yang bagus itu pasti anime ini jatuhnya bakal jelek. Aku nggak bakal bilang animasinya kaku karena 3D memang sudah sewajarnya begitu, tapi ya itu dia, mau diapakan lagi. Kalau kau mau nonton anime ini silahkan aja, karena aku nggak bakal ngelarang. Emangnya aku siapa ngelarang-larang kau? Kalau misalnya kau nggak menikmatin anime ini dan animasinya di anime ini, masih banyak anime-anime lain yang jauh lebih baik dari itu. Masih banyak contohnya. Kau bisa nonton Ijiranai de Nagatoro-san atau Jahisama wa Kakuji Kenai. Ya kalau kau mau nonton Takagi-san untuk kesekian kalinya silahkan. Itu lebih baik daripada ini menurutku. Aku sendiri waktu ngelihat sinopsis dari anime ini, aku ngerasa wah ini anime kayaknya bakal bagus banget karena premisnya, ceritanya itu kelihatan asik. Tapi ya yang gak jelek-jelek amat, ya mediocre lah jatuhnya. Yang bikin aku bertahan nonton anime ini karena premisnya tadi. Premisnya kuat banget dan ya luar biasa lah ini ceritanya. Tapi sayangnya di antara semua kebaikan itu, kemasannya yang kurang baik, animasinya yang kurang baik. Jadi kalau ada yang bilang nonton anime mendingin grafik, dasar pemuja grafik. Kok kasih tahu baik-baik, anime itu salah satu unsur pentingnya ya ada di visualnya. Tanpa visual yang bagus ya animenya ya bakal B aja gitu. Ya sekali lagi, tapi animenya nggak ancur-ancur amat. Masih bisa dinikmati, lumayan buat yang mau lihat-lihat kemesraan orang-orang hayalan, orang-orang yang tidak nyata, karakter fiksi. Tapi ya cinta mereka dipisahkan oleh plot, bukan dipisahkan oleh genre, tapi dipisahkan oleh plot. Beda sama Hyoka. Ya udah mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa like ini video, komen ini video, dan subscribe Clinton Studio. Kau kalau mau follow Instagramku ya cari aja Instagramku @admin_yami. Kalau kamu follow ya Instagram editor Clean Sound silahkan juga. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound. Hey, jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu Lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya sama harganya. Jangan ngaku Wibu Lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu Lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu Lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko.cs. Di bit.ly/toko.cs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker Wibu Lokal dan masker Clean Sound serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko.cs dan dapatkan baju Wibu Lokalmu sekarang. Kalau kau nonton ini video sampai habis, harusnya kau bakal ngerti. Aku nggak ngelarang kau nonton anime ini. Itu yang pertama. Yang kedua, anime 3D itu belum tentu jelek. Kalau ada yang bilang anime 3D itu sudah pasti jelek, itu nggak usah ngomentarin animasi lagi deh. Atau kayaknya daripada kau sekolah animasi, mending kau sekolah teknik sipil. Kayaknya itu lebih baik buatmu.